اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Seluruh jamaah Masjid Istana Mentari rahmati Allah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah dipertemukan dengan malam, insyaallah malam ini adalah malam istimewa yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar, yang kualitasnya lebih baik daripada 1000 bulan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang rahmati Allah, kenapa saya sebut malam ini adalah malam istimewa? Sebagaimana sabda Rasul, taharau fi Lailatul Qadar bil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Gapailah, carilah malam yang istimewa disebut Lailatul Qadar itu di hari ganjil 10 hari terakhir dari Ramadan. Lalu kita urai apa keistimewaannya yang tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dan dikonversikan 1000 bulan itu mungkin boleh jadi 83 tahun lebih 4 bulan. Kalau di total misalnya panjenengan diparing usia sampai 50 tahun, berarti setara dengan 3000 tahun. Ini sebagaimana Allah memberikan rahmat kepada umat Muhammad, seiring umat Kanjeng Nabi Muhammad usianya rata-rata di bawah 100, bahkan di bawah 70 tahun. Maka ketika kemudian Nabi menyampaikan betapa hebatnya umat dahulu, usia panjang 500.000 tahun, tentu akan menambah kualitasnya seiring seusia itu, sepanjang itu dipakai ibadah. Nah, bagaimana umatku? Maka kemudian Allah memberikan hadiah istimewa berupa malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kalkulasinya tadi berapa? 83 tahun lebih 4 bulan. Kalau sekiranya dikasih usia sampai 50 tahun, berarti kalikan 50 kurang lebih 3000. Sebagaimana saya sampaikan bahwa Allah betapa melimpah ruah memberikan rahmatnya pada umat Muhammad, tinggal bagaimana kita menyambutkah dengan kemanjaan atau dengan rahmat yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Maka kebaikan-kebaikan yang melimpah ruah ini jangan begitu saja terlewatkan. Bahkan Kanjeng Nabi, sosok yang sempurna yang tanpa dosa itu, ketika sampai di 10 terakhir, syadda mizaro, menguatkan daripada ikatan sarungnya, kalau sekarang mungkin dalam konteks Indonesia, menyingsingkan lengan bajunya, dan beliau tidak tidur semalaman, bahkan keluarganya pun dibangunkan untuk menyambut kehebatan Lailatul Qadar. Dan memang Lailatul Qadar disebut Al-Witru, adalah malam ganjil. Boleh jadi 21, boleh jadi 23, boleh jadi 25, boleh jadi 27, terakhir boleh jadi 29. Lalu kalau ditanyakan kenapa harus misteri, pasti datangnya tetapi misteri. Sebab kemisterian ini agar kita sebagai manusia senantiasa menjaga hari per harinya untuk taat kepada Allah, sebagaimana rahasianya kapan kita mati. Logikanya kalau kita dikasih tahu matinya kapan, tanggal berapa, jam berapa, boleh jadi kita mungkin akan ngawur, ya. Toh yang penting kematian. Akhirnya ketika tahu kita akan mati tanggal berapa, jam berapa, kita datang di masjid dan sholat, matinya subuh. Demikian juga misterinya Lailatul Qadar yang istimewa banget itu dirahasiakan agar hari per hari kita, waktu per waktu kita, untuk terus kita maknina istiqamah dalam kebajikan. Memang sengaja sebagai pemburuan, kalau lama ya
Ya, ada riwayat-riwayat itu seputar prediksi. Tapi prediksi Rasulullah Muhammad SAW lah yang benar. Bahkan andai kata ada orang tahu tentang Lailatul Qadar kapan, sebagian Rasulullah pastinya tahu. Beliau tidak akan memberitahu kapan tanggalnya persis. Kenapa? Agar kita mencarinya. Sebab apa? Kalimat Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kalau kalimat adro itu biasanya Kanjeng Nabi sudah dikasih tahu. Beda yudrik. Kalau yudrik nggak dikasih tahu. Kalau adro, al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Itu biasanya Kanjeng Nabi tahu. Tapi bagaimana Nabi tidak memberitahukan persis pada waktu masih hidup? Nabi pun tidak ngasih tahu, agar semuanya berburu mencari, menjaga, menghati-hatikan setiap hirupan nafas. Lalu kalau ditanya bagaimana tanda kalau saya dapat Lailatul Qadar, di dalam kitab Al-Ghunyah itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di juz 2 halaman 23, ciri orang dapat Lailatul Qadar itu adalah yaqshi'raru jildi, kulitnya itu merinding di malam hari. Wa tarqiqu qalbihi, hatinya lembut. Hati ini kayak kadung lembut, Pak. Nasihat sekecil apapun mudah dicerna. Wa tadmi'i ainaihi, mata ini mengucur daripada air atas menyesali dosanya, atas khawatirnya tentang siapa kita, siapa dirinya itu ciri-ciri katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, alamat orang itu dapat Lailatul Qadar itu. Tentu ini cara meraihnya ya dengan kita selalu konsisten menjaga diri. Bahkan tidak hanya ketika di malam itu, di awal-awal sudah menjaga mulai tarawihnya, tadarusnya dan sebagainya itu. Bahkan begitu hadir Ramadan dia lebih dermawan dibanding di luar Ramadan. Maka 3 tanda itu, mulai di malam hari dia merinding karena pasti malam, karena kalimatnya Lailatul Qadar bukan Naharul Qadar. Al-Qadar itu maknanya kemuliaan, karena betapa mulianya orang dapat itu. Boleh jadi sempit. Kenapa sempit? Karena malaikat pada turun ke bumi ini. Bahkan hitungan malaikat yang turun itu seperti hitungannya bebatuan di bumi, sangat akeh. Maka disebut Lailatul Qadar. Malam itu begitu sempit karena berjubel berbondong-bondong malaikat. Ciri-cirinya sekali lagi, 1, iqsyi'raru jildi, kulitnya itu merinding. Kemerindingannya karena datang haibah, keagungan, kesadaran diri tentang lemahnya, tentang keagungan Allah. Yang kedua apa? Wa tarqiq qalbi, hatinya lembut hingga melihat apapun itu mudah, hati ini tersentuh, mudah, kemudian penuh belas kasih. Itu ciri orang dapat Lailatul Qadar. Yang terakhir, air matanya bercucuran, menangisi dosa, menangisi bagaimana keadaan kelak aku besok ketika dihisab, bagaimana iman Islamnya anakku, bagaimana ke depan adakah dihisab itu kemudian semuanya diloloskan hingga masuk dalam surga Allah. Itu ciri-ciri yang tertuang di dalam kitab Al-Ghunyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka seyogyanya waktu yang tersisa ini benar dimanfaatkan sebaik mungkin. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan pada kita hingga bisa optimal. Sebab sekali lagi, syahr Ramadan qalbus sana, bulan Ramadan ini adalah jantungnya tahun. Idza salima salimat as-sana kulluha. Kalau jantung sehat, jantungnya baik, semuanya akan baik. Begitu juga ketika 1 tahun kita berharap kebaikan, rezeki lancar, hati penuh semangat ibadah, penuh dengan kepedulian, dekat dengan Allah, kesehatan yang melimpah dan sebagainya, maka tolak ukurnya Ramadan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan Ramadan kita, kalaulah ini Ramadan terakhir bagi kita, menjadi Ramadan yang terbaik. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.